Maksimalkan asis Egy, kiper Dewa United cetak sejarah. Jadi sorotan STY, PT LIB ungkap kenaikan waktu bermain. Rans FC puasa kemenangan, legenda timnas ngamuk. Simak informasi selengkapnya hanya di Fair Play Space Update. Persib Bandung kembali gagal mendapatkan poin penuh usai ditahan imbang Barito Putra dengan skor 1-1, yakni di Stadion Sultan Agung Bantul. Sempat unggul di babak pertama lewat gol David da Silva, Maung Bandung harus kebobolan lewat sundulan Yuswanto Aditya setelah meneruskan umpan sepak pojok Bayu Pradana di menit-menit akhir pertandingan. Namun kontroversi terjadi di menit ke-69 ketika Persib Bandung harus bermain dengan 10 pemain setelah bek asal Spanyol Alberto Rodriguez diganjar kartu merah oleh wasit Ervan Effendi, yakni usai melanggar Gustavo Tocantins tepat beberapa sentimeter di depan kotak penalti Persib. Pemain Barito Putra sempat melakukan protes kepada wasit karena tidak diberikan penalti atas pelanggaran tersebut. Sementara Persib Bandung protes karena Alberto diganjar kartu merah meski yang terlihat melanggar adalah Nick Kuipers. Namun wasit tidak mengubah keputusannya kartu merah untuk Alberto dan Barito dapat tendangan bebas. Laga dramatis terjadi pada pekan ke-25 Liga 1 usai Dewa United berhasil menahan imbang PSIS Semarang dengan skor 1-1. Berlangsung di Stadion Madia Magelang, PSIS Semarang berhasil unggul 1-0 pada menit ke-16, yakni lewat gol Paulo Gali Freitas. Namun kemenangan PSIS yang sudah di depan mata harus buyar usai Dewa United mencetak gol balasan pada menit ke-90+3. Luar biasanya Dewa United mencetak gol balasan lewat sundulan kiper Sonny Stephen usai memanfaatkan umpan Egy Maulana Fikri dari skema sepak pojok. Gol di kompetisi resmi itu sangat berarti bagi Stephens. Selain menghindari tim dari kekalahan, gol tersebut merupakan yang pertama bagi dirinya sejak menjalani karir sebagai pemain profesional pada 2010, yakni bersama Volendam. Stephen juga menciptakan rekor sebagai kiper pertama yang berhasil mencetak gol di Liga 1. Namun Stephens bukan kiper pertama yang mencetak gol di Liga Indonesia. Pada kompetisi Liga 3 2019, M. Ihsan Ramadhani melaksanakan gol di akhir babak kedua ketika Persipa Pati bermain imbang 2-2 melawan Persipur Purwodadi. Kekalahan dari Arema FC membuat manajer Rans Nusantara FC Hamka Hamzah marah besar. Sebab kekalahan dengan skor 2-3 di Stadion Sultan Agung Bantul tersebut membuat Rans memperpanjang derita tak pernah menang. Kini Rans sudah melewatkan 9 laga dilewati tanpa kemenangan. Imbasnya klub milik artis ternama Raffi Ahmad tersebut terlempar dari papan dengan raihan 33 poin. Dikutip dari unggahan akun Instagram resmi klub, Hamka melampiaskan amarahnya di ruang ganti. Mengetahui Rans tertinggal 2 gol dengan cukup mudah, mantan bek timnas Indonesia itu terlihat sangat kecewa dan menyebut pemainnya layaknya pemain tarkam. Di babak kedua performa Rans lebih garang, namun tak cukup menyelamatkan tim dari kekalahan 2-3. Semasa jadi kapten, Hamka dikenal sosok pemimpin. Tapi ketika masih muda, dia pemain yang temperamental. Ketika menjabat sebagai manajer tim Rans musim ini, dia terlihat lebih tenang. Tapi sisi temperamental kembali muncul saat melawan Arema kemarin. Waktu bermain efektif kompetisi sepak bola tanah air sempat menjadi sasaran kritik pelatih timnas Indonesia Sintayong. Menurut Sintayong, liga yang baik memiliki rataan waktu bermain efektif sekitar 60 menit dari 90 menit. Sementara di Indonesia, Sintayong biasanya hanya punya playing time sebesar 35 menit. Terkini PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB memiliki data terbaru terhadap rata-rata waktu bermain efektif atau playing time dalam pertandingan BRI Liga 1 musim ini. PT LIB melihat ada kenaikan waktu efektif dari 35 menit menjadi 40 menit 26 detik per laga. Dalam hal ini, PT LIB memahami bahwa semakin tinggi angka playing time, kian baik pula kualitas sebuah liga. Dalam hal ini, Ricky Nelson menegaskan pihaknya selalu berkonsentrasi dan konsisten melakukan pemantauan terhadap perkembangan statistik playing time pada pertandingan Liga 1 musim ini. Dalam menjamu Dewa United, PSIS Semarang kali ini berkandang di Stadion Boh Subroto Magelang. Gilbert Agius mengatakan perpindahan ini memaksa timnya untuk melakukan beberapa penyesuaian. Hal ini terlihat dari hasil pertandingan yang menunjukkan skor 1-1. Di mana gol Sonny Stephen selamatkan Tangsel Warriors dari kekalahan.
Sementara itu bagi pelatih asal Malta itu, terusirnya PSIS dari Stadion Jatidiri bakal menambah tantangan yang harus dihadapi anak asuhnya. Sebab 10 pertandingan tersisa musim ini seharusnya bakal terasa seperti laga tandang. Hal ini karena Septian David Maulana dan kawan-kawan tidaknya harus menjalani perjalanan yang lebih jauh ketika bermain laga kandang di Stadion Moh Subroto dibandingkan ketika bermain di Stadion Jatidiri yang menjadi markasnya sendiri. Meskipun demikian, juru taktik berusia 49 tahun ini meminta timnya untuk tak patah semangat, yang mana perjuangan harus tetap dilanjutkan demi mewujudkan targetnya di BRI Liga 1 2023-2024. PSIS sendiri saat ini masih bertengger di urutan 2 klasmen sementara BRI Liga 1 musim ini di bawah Borneo FC. Untuk diketahui, salah satu faktor yang mengantarkan PSIS menembus papan atas ialah penampilan impresifnya saat bermain di kandang. Ketika tanding di Stadion Jatidiri, Maesa Cendar adalah lawan yang sulit untuk ditaklukkan. Maka tak heran apa yang dijelaskan oleh pelatih Gilbert Agius. Bermain di Stadion Sultan Agung, pelatih baru Arema FC Widodo Cahyono Putro meraih hasil manis dalam laga debutnya. Dia mengantarkan tim berjuluk Singo Eden menang 3-2 dari tuan rumah Rans Nusantara FC di pekan 25 BRI Liga 1. Laga ini berlangsung seru, 3 kartu merah jadi bukti sengitnya duel pemain di lapangan. Meski meraih hasil positif, Widodo tak ingin anak buahnya larut dalam sukacita. Sebab Arema masih berjuang untuk lepas dari zona degradasi. Mengingat asosiasi Arema di klasemen belum beranjak dari urutan 16. Sementara hasil pertandingan ini cukup membuat Eduardo Almeida kecewa. Pelatih Rans Nusantara FC ini sedih karena gagal meraih 3 poin sesuai target pada laga ini. Menurut Almeida, sejatinya timnya sukses menguasai jalannya pertandingan. Mereka pun mencoba menciptakan sejumlah peluang untuk membobol gawang Arema FC. Kekalahan ini membuat Rans Nusantara FC pun terpaku di posisi 8 klasemen. Mereka mengoleksi 33 poin. Komdis PSSI mengumumkan hasil sidang yang dilakukan pada 12 Februari 2024. Ia menyoroti beberapa pelanggaran yang melibatkan pemain dan tim berjuluk Green Force. Pertama, insiden yang melibatkan pemain Persebaya, yakni Reva Aldi Utama dalam pertandingan melawan Bayangkara FC. Reva Aldi Utama terlibat dalam aksi kasar yang mengakibatkan kartu merah langsung, sehingga dikenai larangan bermain selama 2 pertandingan dan denda sebesar 10 juta rupiah. Selain itu, Reva Aldi Utama juga mendapatkan hukuman tambahan karena memasuki area lapangan permainan dengan jersey yang sama, yang berujung pada teguran keras. Tak hanya itu, Persebaya Surabaya juga terkena sanksi dari Komdis PSSI. Dalam pertandingan yang sama, 5 pemain Persebaya juga mendapatkan kartu kuning yang mengakibatkan denda sebesar 50 juta rupiah bagi tim. Ini menunjukkan perlunya kontrol yang lebih baik dalam menjaga disiplin pemain selama pertandingan. Tak hanya Persebaya Surabaya, sanksi juga menimpa PSIM Yogyakarta, PSMS Medan, Bali United FC, dan Persija Jakarta.